Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gugus fungsi ether. Gugus fungsi ether memiliki nama gugus secara IUPAC alkoksi alkana. Dari namanya maka akan terdapat dua bagian, nanti bagian alkoksi dan bagian alkana. Kemudian nama trivialnya adalah ether, sehingga nanti penamaannya akan diakhiri dengan kata ether. Rumus gugusnya, rumus struktur untuk ether adalah R, O, R aksen, di mana antara R dengan R aksen bisa sama ataupun berbeda, dan R maupun R aksen dapat diisi dengan hidrokarbon mulai dari atom C1, tapi tidak boleh diganti dengan hidrogen, karena apabila salah satunya diganti dengan hidrogen maka akan menjadi alkohol. Kemudian rumus umumnya sama seperti alkohol, yaitu Cn H2n plus 2O. Untuk penamaan senyawa ether secara IUPAC, yang pertama adalah tentukan rantai utama terpendek. Tentukan rantai utama terpendek yang mengandung gugus O, yang nantinya akan kita tentukan sebagai alkoksi. Setelah itu tentukan rantai utama terpanjang sebagai alkananya. Jadi nanti ada dua bagian, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, dilihat mana bagian yang lebih pendek, maka itu akan menjadi bagian alkoksinya, dan mana bagian yang lebih panjang itu akan menjadi bagian alkananya. Kemudian berikan penomoran atom C pada alkana dimulai dari ujung yang terdekat dengan gugus O. Dimulai dari ujung terdekat dengan gugus O. Kemudian tentukan nama cabang pada alkana, dan pada rantai utama diganti masing-masing awalan pada alkoksi dengan alkana sesuai dengan jumlah atom C pada rantai masing-masingnya. Contoh, karena R harus diganti dengan C, maka langsung dimulai dari C2. Untuk C2 maka bentuknya adalah CH3OCH3. Dalam hal ini karena bagian kiri maupun bagian kanan sama panjang, maka bagian manapun boleh kita tentukan sebagai alkoksi dan sisanya kita tentukan sebagai alkana. Karena bagian alkoksinya hanya berisi satu atom C, maka namanya menjadi metoksi, dan bagian alkana juga terdiri dari satu atom C, maka namanya menjadi metana, sehingga nama lengkapnya adalah metoksi metana. Selanjutnya dengan 3 atom C, maka kombinasi yang dapat dibentuk adalah 1,2 atau 2,1. Sama ya, 1,2 atau 2,1. Sehingga bagian terpendeknya adalah bagian di mana hanya terdapat satu atom C, dan itu akan menjadi metoksinya. Sedangkan bagian yang panjang dengan 2 atom C itu akan menjadi alkana, yaitu etana, sehingga namanya adalah metoksi etana. Metoksi etana. Selanjutnya untuk 4 atom C maka ada 2 yang bisa dibentuk, yaitu dengan kombinasi 1,3 atau kombinasi 2,2. Apabila kombinasinya 1,3, maka bagian yang terpendek berisi 1 atom C sebagai alkoksinya, dan bagian yang panjang terdapat 3 atom C sebagai alkananya. Untuk kombinasi 1,3 ini ada 2 bentuk yang dapat dibuat. Bentuk yang pertama adalah apabila keseluruhannya merupakan rantai lurus, sehingga bagian kiri sebagai alkoksinya kita namakan sebagai metoksi, dan bagian alkananya karena terikat pada atom C yang nomor 1, maka kita berikan tambahan 1 di depannya.
sehingga namanya menjadi 1-metoksipropana. Angka 1 bersumber dari atom C nomor 1 pada propana yang terikat dengan gugus O. Namun apabila bentuknya diubah menjadi seperti ini, maka gugus O terikat pada atom C nomor 2 dari propana, sehingga namanya akan berubah menjadi 2-metoksipropana. Perlu diperhatikan baik-baik bahwa CH3 yang terdapat di bagian bawah bukan merupakan cabang, tapi bagian dari rantai utama, sehingga namanya tetap propana. Dan karena atom C-nya mengikat gugus pada atom C nomor 2, maka kita berikan awalan 2 di depannya menjadi 2-metoksipropana. Yang terakhir, apabila kombinasi 22, maka baik yang kiri maupun yang kanan akan menjadi sama panjang, sehingga sama seperti pada metoksimetana. Kali ini antara alkoksi dengan alkananya sama-sama kita ganti dengan awalan et, sehingga namanya menjadi etoksietana. Untuk tata nama secara trivial, maka caranya adalah berikan nama masing-masing dari rantai alkilnya, baik rantai alkil yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, kemudian diurutkan secara alfabetis atau secara abjad. Kemudian apabila terdapat nama alkil yang sama, untuk kedua bagian tersebut, maka namanya tidak perlu disebutkan 2 kali, tapi cukup disebutkan sekali dengan diberikan awalan di depannya. Kemudian namanya diakhiri dengan kata eter. Contohnya untuk C2, karena bentuknya di sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat CH3, maka CH3 ini kita namakan sebagai metil. Karena sama-sama metil, maka kita berikan awalan di, sehingga namanya menjadi dimetil eter. Sedangkan untuk C3, karena terdapat kombinasi 1-2, untuk yang C-nya 1 maka namanya metil, untuk yang C-nya 2 namanya etil. Apabila diurutkan secara alfabetis, maka lebih dulu etil, kemudian baru metil, dan diakhiri dengan eter, sehingga namanya adalah etil metil eter. Contoh yang selanjutnya untuk C4 dengan kombinasi 1-3, di mana kombinasi 1-3-nya dengan bentuk yang semuanya lurus, maka terdapat metil dan terdapat propil, sehingga antara metil dengan propil lebih dulu metil, namanya menjadi metil propil eter. Namun apabila propilnya diletakkan dalam bentuk iso seperti ini, maka namanya berubah menjadi isopropil metil eter. Karena propilnya sudah mendapatkan awalan iso, maka antara isopropil dengan metil lebih dulu I dibanding M, maka bertukar posisi, namanya menjadi isopropil metil eter. Sedangkan untuk yang kombinasi 2-2, karena sama-sama etil, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka namanya menjadi dietil eter. Yang selanjutnya adalah reaksi-reaksi untuk senyawa eter. Yang pertama adalah reaksi sintesis atau reaksi pembuatannya. Eter dapat dibuat dari salah satunya dengan cara dehidrasi alkohol, di mana alkohol memiliki rumus ROH, maka RO dari alkohol yang pertama akan bereaksi dengan R dari alkohol yang kedua, membentuk suatu eter dan menyisakan air.
Jadi antara alkohol yang sama akan menghasilkan ether dan air. Umumnya dehidrasi alkohol ini terbentuk dari satu alkohol yang sama dan menghasilkan ether yang simetris. Contohnya adalah dalam pembuatan dimetil ether atau metoksimetana, maka yang digunakan adalah metanol atau metil alkohol. Sesama metil alkohol akan bereaksi dari struktur metil alkohol yang pertama, maka akan melepaskan hidrogen, sedangkan dari struktur metil alkohol yang kedua akan melepaskan ion hidroksida, sehingga akan terbentuk dimetil ether dan memisahkan air. Yang selanjutnya untuk reaksi identifikasi atau reaksi untuk membedakan senyawa ether dengan senyawa lain. Contohnya adalah reaksi antara ether dengan fosfor pentaklorida atau PCl5, di mana ether apabila direaksikan dengan fosfor maka akan menghasilkan dua rantai alkil klorida. Jadi suatu ether apabila direaksikan dengan fosfor pentaklorida akan menghasilkan alkil klorida dan fosforil klorida. Perbedaannya dengan alkohol adalah yang dihasilkan dari reaksi dengan fosfor pentaklorida, ether akan menghasilkan dua rantai alkil, sedangkan pada alkohol hanya menghasilkan satu alkil ditambah dengan asam klorida. Contohnya apabila dimetil ether direaksikan dengan fosfor pentaklorida, maka akan menghasilkan dua metil klorida dan sisanya adalah fosforil klorida. Jadi R yang sebelah kiri akan membentuk alkil klorida, R yang sebelah kanan juga akan membentuk alkil klorida. Dalam hal ini karena sama-sama metil, maka yang dihasilkan adalah dua metil klorida. Kemudian kegunaan dari ether, secara umum ether digunakan sebagai anestesi atau obat bius. Namun penggunaan ether sebagai anestesi ini lebih banyak pada zaman perang, karena anestesi pada zaman sekarang sudah tidak banyak yang menggunakan senyawa ether. Kemudian ether juga digunakan sebagai pelarut organik dan campuran dalam bahan bakar. Kemudian digunakan juga sebagai insektisida dalam bentuk uapnya. Secara khusus ada beberapa ether yang sering digunakan. Contohnya adalah dimetil ether, digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan morfin atau tadi dalam pembuatan anestesi atau obat bius. Kemudian sebagai bahan propelan spray dan pendingin. Kemudian sebagai bahan bakar terbarukan pengganti bensin. Sedangkan contoh selanjutnya adalah dietil ether, biasanya digunakan sebagai anestesi dalam bedah, sebagai bahan cairan starter untuk mesin diesel dan mesin bensin, untuk mesin-mesin dalam cuaca dingin. Kemudian digunakan juga sebagai pelarut pada suhu rendah. Demikian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.